pada dasarnya hidup kita itu ada di dalam kondisi dua hal. Hal yang pertama adalah hal yang menyenangkan, hal yang menguntungkan. Yang kedua adalah hal yang merugikan atau hal yang membahayakan. Dalam sebuah kasus misalnya, kita dihadapkan dalam sebuah situasi yang menyenangkan, yang membahagiakan. Tetapi pernah nggak merasa khawatir atau terpikirkan hal-hal buruk yang terjadi setelahnya? Atau bahasa gampangnya begini, kalau misal kita diundang di satu acara di tempat yang baru yang kita benar-benar tidak tahu, netral aja gitu ya. Karena kita tidak tahu siapa-siapa yang mengundang kita, latar belakang dan seterusnya, ketika kita disuguhkan dengan makanan yang terlihat enak, kira-kira kita langsung akan menyantapnya atau berpikir dulu? Boleh dong kemudian punya self defense ya, untuk mempertahankan diri kita itu ada perasaan-perasaan untuk kritis, curiga dan seterusnya. Gampangannya kalau ada makanan yang enak, apakah benar ini makanan yang enak itu benar-benar makanan yang enak, alias bisa jadi nanti ada racunnya, bisa jadi nanti ada apanya dan seterusnya. Kan kita juga berpikir, buat apa makan enak kalau pada akhirnya kita bakalan keracunan, mungkin mati atau kerepotan karena racun yang kita makan dari makanan yang nampak enak saja. Jadi begitu. Karena perbuatan yang menyenangkan atau yang nampak indah-indah saja, maka tidak bisa kita telan utuh-utuh bahwa itu indah dan sebenarnya bagus. Di dunia ini keindahan-keindahan ini sifatnya sementara. Hal-hal yang mengenakkan, yang menyenangkan itu juga pada akhirnya jika kita belajar tentang hakikat iman, maka kita tidak serta-merta menelan apa saja yang nampak enak, yang nampak menyenangkan. Karena dalam situasi yang enak dan menyenangkan biasanya erat kaitannya dengan ya itu godaan-godaan, ada kemaksiatan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan sudut pandang iman, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengenakkan belum tentu sebuah kesenangan. Karena kita sadar bahwa hidup kita ini tidak selamanya ada di dunia. Makanya yang selamanya enak, yang selamanya menyenangkan adalah sesuatu yang membuat kita ingat dengan enak yang ultimate, enak yang tidak ada habisnya, yaitu kenikmatan yang hakiki yang adanya di akhirat. Allah yang memberikan itu. Jika kita tidak hati-hati, mungkin kita akan terjebak dengan sesuatu yang terlihat menyenangkan atau menguntungkan, tetapi ternyata pada akhirnya kita tidak bisa menikmati apa-apa, karena yang menyenangkan, yang mengenakkan itu di dalamnya biasanya tersirat sesuatu yang merugikan diri kita. Kenapa demikian? Karena nafsu yang kemudian memberikan judul enak menyenangkan itu di dunia namanya nafsu. Bisa jadi kita menyukai sesuatu yang membahayakan karena nafsu. Perasaan kita untuk suka dengan seseorang itu menyenangkan, itu nikmat, itu enak, itu menguntungkan bagi kita saat ini. Tetapi nafsu mengatakan bahwa tantangannya nggak cuma itu. Yang nikmat, yang menyenangkan dan segala sesuatunya itu punyanya orang lain yang sah, mungkin istrinya orang, mungkin pasangan yang sahnya dan seterusnya. Tetapi bila kita tidak kontrol siapa kita dan nikmat apa, enak apa yang sesungguhnya, maka ya kita akan terobos nafsu-nafsu itu. Bahwa yang menyenangkan, yang cantik, yang membuat hati kita tertambat itu malah membahagiakan, karena di sana ada larangan besar terhadap sesuatu yang kemudian dilarang oleh Allah. Karena itu kita perlu untuk kemudian mengendalikan hawa nafsu kita sendiri. Kalau enggak, bakalan celaka. Siapa yang celaka? Ya diri kita. Orang lain akan ada celakanya atau tidak, ya ketika dia menerapkan prinsip ini di dalam dirinya, hati-hati dalam memutuskan dan mengendalikan hawa nafsunya, maka mereka pun juga akan berhati-hati. Betapa indah seseorang bila mana memiliki kesadaran bahwa ternyata yang mencelakai dirinya sendiri itu adalah ya dirinya sendiri, bukan orang lain. Jika setiap orang memiliki penjagaan dan kesadaran seperti ini, betapa indahnya dunia dijaga oleh orang yang berhati-hati karena merasa diawasi oleh Allah. Insya Allah hidup kita akan jadi lebih indah karena keimanan yang kemudian jadi kontrol hidup kita di dunia.
insya Allah.